Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan tema Tasawuf Falsafi dengan saya sendiri Dea Azelia Ramadhani dengan NIM 0601232055 dengan teman saya Najwa Sakinah Nasution dengan NIM 0601232047 dan saya Zafira Hadina Kalisa dengan NIM 0601232041. Jadi, pada tema tasawuf falsafi ini, kami membahas pengertian tasawuf filsafi, perkembangan, konsep-konsep, tokoh dan ajaran-ajarannya, serta ciri umum dan ciri khususnya. Jadi, pengertian tasawuf falsafi ini adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke tempat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahidatul wujud atau kesatuan wujud. Tasawuf Sunni dan Salafi lebih menonjol kepada segi praktis, sedangkan tasawuf filsafi menonjol kepada segi teoritis, sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan-pendekatan filosofis yang sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang awam. Perkembangan tasawuf falsafi. Jadi, berkembangnya masyarakat Islam memang membutuhkan fase yang panjang dari masa kejelmaan pertama dengan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul sampai para tabi'in hingga sekarang. Pada masa awal Islam belum ada istilah tasawuf. Namun, meski demikian bukan berarti praktek seperti puasa, zuhud, dan senadanya tidak ada. Hal ini dibuktikan dengan perilaku Abdullah ibnu Umar yang banyak melakukan puasa sepanjang hari dan sholat serta membaca Al-Quran di malam harinya. Nah, kali ini kita masuk ke tokoh dan ajaran-ajaran tasawuf falsafi. Nah, yang pertama itu tokoh-tokoh. Yang pertama itu tokohnya Al-Ghazali, yang merupakan tokoh teologi Islam yang sangat terpengaruh. Al-Ghazali dikenal dengan penggabungan antara falsafah dan tasawuf. Ia mencoba untuk menyatukan pemikiran falsafi dengan pengalaman spiritual melalui karya-karyanya, termasuk Al-Munqidh min An-Nafs atau pemikiran tentang hati, dan Al-Ihya Ulumuddin atau pemulihan ilmu agama. Yang kedua itu Ibnu Arabi, seorang filsuf yang mistik Islam yang dikenal sebagai Syekh Ul-Akbar atau pemimpin yang besar. Ibnu Arabi memiliki pengaruh yang signifikan dalam tasawuf dan falsafah. Ia menekankan pada pengalaman spiritual dan pemahaman metafisik yang mencakup konsep seperti wahdat al-wujud atau hakikat keberadaan dan al-haq atau kebenaran. Kali ini kita membahas ajaran-ajarannya. Yang pertama itu penggabungan falsafah dan tasawuf. Yang artinya ajaran utama tasawuf falsafi adalah penggabungan antara pemikiran falsafi dan pengalaman spiritual. Ini mencakup pengguna logika dan metode falsafi untuk memahami dan menjelaskan pengalaman spiritual. Yang kedua itu pendekatan rasional, yang artinya tasawuf falsafi menekankan pada pendekatan yang berbasis logika dan rasional dalam mendekati dan memahami pengalaman spiritual. Ini berbeda dari pendekatan yang lebih tradisional, yang lebih fokus pada pengalaman langsung. Nah, sekarang kita masuk ke ajaran-ajarannya. Yang pertama itu penggabungan falsafah dan tasawuf, yang artinya ajaran utama tasawuf falsafi adalah penggabungan antara pemikiran falsafi dan pengalaman spiritual, yang mencakup penggunaan logika dan metode falsafi untuk memahami dan menjelaskan pengalaman spiritual. Yang kedua itu pendekatan rasional, yang artinya tasawuf falsafi menekankan pada pendekatan yang berbasis logika dan rasional dalam mendekati dan memahami pengalaman spiritual. Ini berbeda dari pendekatan yang lebih tradisional, yang lebih berfokus pada pengalaman langsung dan pengalaman mistikal. Yang ketiga itu penggunaan metode falsafi, yang artinya metode falsafi seperti analisis, deduksi, dan induksi digunakan untuk memahami dan menjelaskan pengalaman spiritual, yang mencakup penggunaan logika, formal, dan metode ilmiah dan penelitian tasawuf.
Ciri umum tasawuf falsafi. Yang pertama, penggabungan falsafi dan tasawuf. Tasawuf falsafi mencoba untuk mengintegrasikan pemikiran falsafi dengan pengalaman spiritual dalam tasawuf. Yang kedua, pendekatan rasional. Tasawuf falsafi menekankan pada pendekatan yang berbasis logika dan rasional dalam mendekati dan memahami pengalaman spiritual. Yang ketiga, penggunaan metode falsafi. Metode falsafi seperti analisis, deduksi, dan induksi digunakan untuk memahami dan menjelaskan pengalaman spiritual. Ciri khusus tasawuf falsafi. Yang pertama, penggunaan al-falsafah. Dalam tasawuf falsafi, al-falsafah atau ilmu pengetahuan seperti logika, metafisika, dan epistemologi digunakan untuk memahami dan menjelaskan pengalaman spiritual. Yang kedua, pendekatan filsafat. Tasawuf falsafi menekankan pada pendekatan filsafat dalam mendekati pengalaman spiritual. Yang ketiga, penggunaan tafsir. Dalam tasawuf falsafi, tafsir atau penafsiran Al-Quran dan hadis juga digunakan sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan pengalaman spiritual. Jadi kesimpulan dalam materi ini yaitu bahwa pendekatan ini memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkaya wawasan keagamaan dan filosofis umat Islam, serta membantu individu untuk meraih pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan Yang Maha Kuasa. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Bu Dina membawa bonsai lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.